Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke rumah sakit di mana ini juga menjadi tempat perawatan dari korban ambruknya tiang girder, di mana tercatat ada 7 korban akibat ambruknya tiang girder proyek tol Becakayu. Para korban saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit UKI Jakarta Timur. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung ke Ismail Reza dan juga juru kamera Rangga Samudra di Rumah Sakit UKI. Ya, Ismail, bisa Anda informasikan kepada kami bagaimana kondisi dari para korban, kemudian juga apakah sudah ada pihak kontraktor yang datang ke sana untuk menyampaikan apa pertanggungjawaban yang mereka berikan kepada para korban ini? Ya Tezar, saat ini 6 dari 7 korban yang mengalami atau menjadi korban akibat runtuhnya material beton di proyek tol Becakayu memang saat ini masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit UKI sejak subuh dini hari tadi. Dan dari 6 korban tersebut atas nama Supri, Sarmin, Joni Arisman, Kirpan, Rusman, dan Agus, saat ini rencananya dari pihak Rumah Sakit UKI akan memindahkan ke 6 korban tersebut ke bagian bangsal untuk dilakukan observasi. Dan setelah observasi nanti akan diketahui apakah akan dilakukan tindak lanjut seperti operasi yang dilakukan kepada korban-korban tersebut. Sementara tadi dokter jaga dari Rumah Sakit UKI yakni Dr. Samuel menyebutkan 3 orang diantaranya ini mengalami luka ringan yakni memar di bagian dada, kemudian di bagian bahu, dan ada yang beberapa di bagian pantat itu sendiri. Kemudian 3 orang lainnya ini mengalami luka berat, yakni luka berat ini terjadi patah tulang di bagian tangan, kemudian di telapak kaki dan di tulang panggul. Dan 3 orang luka berat inilah yang nantinya setelah observasi dilakukan ini akan diketahui apakah pihak Rumah Sakit UKI akan melakukan tindak lanjut yakni berupa operasi. Sementara pertanggungjawaban memang sejauh ini seharusnya yakni pihak kontraktor yakni Waskita lah yang harus menanggung biaya seluruhnya dari pengobatan yang diberikan kepada 6 korban tersebut. Dan pantauan kami sejak pagi hari tadi ini dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dan dari pihak Disnaker Pemprov DKI Jakarta khususnya bagian-bagian pengawasan ketenagakerjaan juga sudah tiba, dan mereka ini menyebutkan bahwa mayoritas atau proyek tol Becakayu ini sudah terdaftar pekerjaannya ke bagian BPJS Ketenagakerjaan. Artinya memang jaminan pembiayaan ini nantinya akan ditangguhkan ke BPJS Ketenagakerjaan yang telah didaftarkan oleh pihak Waskita. Dan tempat tadi kami mendapatkan pernyataan pula dari pihak BPJS yang hingga saat ini pun masih berada di dalam ruang Instaat UGD. Rumah Sakit UGD menyebutkan 95% ini 7 korban yang terjadi atau mengalami luka-luka di akibat kejadian tersebut ini 95% telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Lalu 5%-nya kemana? Apakah ada 1 korban yang tidak mendapatkan atau tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tersebut? Itu nantinya akan disampaikan oleh Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Pusat yakni Bapak Mukti Syarif yang nantinya rencana akan tiba di Rumah Sakit UKI juga untuk memberikan keterangan secara resmi. Namun hingga saat ini pihak kontraktor sendiri belum ada yang terlihat tiba di Rumah Sakit UKI. Dan untuk sementara berikut pernyataan dari dokter jaga Rumah Sakit UKI yakni Dr. Samuel terkait dengan kondisi 6 korban yang dirawat saat ini. Bukan penstabilan untuk keadaannya. Jadi untuk penanganan pertamanya sudah kita lakukan, tinggal kita lakukan observasi lebih lanjut di bangsal, baik itu nanti butuh tindakan lebih lanjutnya atau misalnya butuh tindakan operasi atau misalnya ada yang butuh untuk hanya dipasang gips seperti itu. Luka-lukanya sendiri apa saja, Dok? 6 pasien yang ada di sini, terus bagaimana detail per pasiennya? Ada luka-lukanya, Dok? Oke, detail per pasiennya ada pasiennya yang satu patah pada bagian tangannya, lalu ada satu lagi kita lihat curiga patah di bagian telapak kakinya, dan mungkin juga ada lagi satu pasien yang kita lihat, kita observasi di bagian panggulnya, tulang panggulnya. Lalu pasien yang lainnya itu hanya luka memar, mungkin ada satu yang di luka memar di bagian dada, ada lagi yang di bagian bahu dan juga di bagian. Dan rencananya juga Tezar di mana bagian pengawasan dari Ketenagakerjaan di Disnaker Provinsi DKI Jakarta juga akan berencana untuk memanggil pihak Waskita esok hari pada pukul 1 siang untuk menyelidiki kasus kecelakaan kerja ini sendiri, dan juga akan memenuhi dan meminta kepada Waskita agar hak-hak dari korban ini dipenuhi, dan juga akan mengetahui bagaimana bisa proyek-proyek yang terjadi dalam atau yang dilakukan oleh Waskita beberapa akhir ini mengalami kejadian atau mengalami kecelakaan kerja. Tezar.
Baik, Mael, kami konfirmasi kembali bahwa hingga saat ini dari 7 korban yang dirawat, 6 diantaranya di Rumah Sakit UKI dan itu kondisinya luka ringan begitu ya Ismail. Kemudian yang satu lagi ini kan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Anda punya informasi terkait dengan bagaimana kondisi yang satu pasien ini? Ya, Tezar, yang di Rumah Sakit UKI ini adalah 3 luka ringan dan 3 lagi luka berat. Sementara untuk 1 orang lagi ini atas nama Waldi, ini memang dirujuk oleh pihak Rumah Sakit UKI untuk menuju ke Rumah Sakit Polri. Memang 7 korban diantaranya atau 7 korban awal ini semuanya masuk ke Rumah Sakit UKI. Hanya 1 korban bernama Waldi ini yang dilarikan ke Rumah Sakit Polri. Tadi sempat juga dokter jaga, yakni Dokter Samuel dari Rumah Sakit UKI ini menyebutkan bahwa dirujuknya Waldi ini kepada Rumah Sakit Polri ini memang untuk mengantisipasi adanya penurunan kesadaran yang dialami oleh Waldi, di mana Waldi ini merupakan 1 korban yang dinyatakan memiliki luka paling berat, yakni luka yang berada di bagian kepala. Sementara dipindahkannya Waldi ke Rumah Sakit Polri ini memang disebutkan tadi oleh Samuel, menyebutkan bahwa ini mengantisipasi juga ketika kesadaran dari Waldi ini menurun, tidak ada atau belum lengkapnya fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit UKI untuk menangani korban yang lebih atau lebih krusial lagi atau lebih lukanya lebih berat lagi. Maka dari itu Waldi ini dipindahkan ke Rumah Sakit Polri. Namun untuk bagaimana detailnya hingga saat ini memang kami belum mendapatkan keterangan secara resmi dari Rumah Sakit Polri. Namun awal dari mereka atau 6 korban yang ada di Rumah Sakit UKI ini seluruhnya masih dalam kondisi sadar penuh. Dan berikut Tezar, kita sedikit elaborasi lagi terkait dengan identitas para korban ini. Yang pertama, yang 6 orang yang dirawat di Rumah Sakit ini UKI. Yang pertama yakni bernama Supri. Ini berumur 47 tahun dengan asal dari Kendal. Kemudian yang kedua bernama Sarmen, berumur 46 tahun, berasal dari Kendal juga. Kemudian yang ketiga adalah Joni Arisman, berumur 40 tahun, berasal dari Sukabumi. Kemudian yang keempat Kirpan, berumur 36 tahun, berasal dari Banyumas. Kemudian Rusman, berumur 37 tahun, berasal dari Sukabumi. Dan 1 orang lagi yang dirawat di Rumah Sakit UKI bernama Agus. Ini tidak diketahui umur dan asalnya karena memang Rumah Sakit UKI tidak mendapatkan kartu identitasnya. Sementara yang di Rumah Sakit Polri ini bernama Waldi dengan umur 40 tahun dan belum diketahui asalnya dari mana. Dan ke-7 korban tersebut memang telah dipastikan merupakan pekerja dari Waskita dalam proyek tol Becakayu. Ya, itulah Tezar, sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda siang hari ini. Baik, terima kasih Ismail atas informasinya. Jadi 3 ringan, 3 berat, 1 kritis. Kami akan mengupdate lagi informasi nanti kepada Anda Ismail. Terima kasih Ismail Reza.